Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlia Retno Bulan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang proses 1 membawa n buah sistem ke dalam assembly dan proses 2 penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Baiklah, mungkin langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu proses 1 membawa n buah sistem ke dalam assembly. Nah, nantinya kita akan menghitung jumlah cara pemilihan yang mungkin akan kita tempuh dalam proses memasukkan atau membawa n buah sistem ke dalam assembly. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah memilih satu buah sistem dari daftar n buah sistem yang berada di luar assembly. Nah, kita diperbolehkan bebas memilih satu buah sistem yang berada dalam daftar tersebut. Sehingga jumlah cara pemilihan sistem yang pertama kali akan kita masukkan ke dalam assembly adalah sebanyak n cara. Kemudian karena kita sudah memilih tadi satu buah sistem untuk dibawa ke dalam assembly, maka tersisalah n-1 sistem yang berada di luar assembly. Nah, kita juga diperbolehkan memilih salah satu dari n-1 sistem yang berada di luar assembly tersebut untuk dibawa ke dalam assembly. Sehingga jumlah cara pemilihan sistem untuk sistem kedua yang akan kita bawa ke dalam assembly adalah sebanyak n-1 cara. Nah, seterusnya kita lakukan seperti itu sampai dengan sistem ke n. Nah, ternyata ketika kita sampai ke sistem ke n, ternyata hanya tersisa satu buah sistem yang berada di luar assembly, sehingga tidak ada lagi tidak ada lagi yang bisa kita pilih, hanya bisa memasukkan satu sistem yang tersisa tersebut ke dalam assembly. Nah, sehingga jumlah cara pemilihan sistem ke n yang akan kita masukkan ke dalam assembly adalah sebanyak satu cara. Nah, dari situ kita dapat menentukan total dari jumlah cara pemilihan sistem yang akan kita masukkan ke dalam assembly. Perumusannya adalah sebagai berikut. N dikali n-1 dikali n-2 dikali seterusnya sampai dengan tersisa satu buah sistem tadi, sehingga sama dengan n faktorial. Oke ya, kita lanjut ke materi proses 2, yaitu penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah tinjau terlebih dahulu kelompok 1 yang memiliki G1 keadaan dan ditempati oleh N1 sistem. Nah, nantinya kita ambil sebuah partikel, yaitu partikel pertama ini kita masukkan di keadaan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan keadaan G1, dan ternyata jumlah cara menempatkan partikel pertama di kelompok 1 keadaan di G1 keadaan ternyata itu sebesar G1 cara. Kita kemudian ambil lagi partikel kedua, kita masukkan lagi ke keadaan 1
keadaan 2 dan seterusnya sampai dengan keadaan G1. Dan ternyata jumlah cara menempatkan partikel kedua itu sama, yaitu sebesar G1 cara. Dan ini berlaku sampai dengan partikel ketiga, keempat, seterusnya sampai dengan partikel ke N. Sehingga jumlah cara menempatkan N1 partikel pada G1 buah keadaan adalah G1 dikali G1 dikali G1 dikali G1 dikali seterusnya sampai dikali G1 sama dengan G1 pangkat N1. Nah, ternyata sejumlah G1 pangkat N1 ini secara implisifnya memiliki makna bahwa apabila urutan pemilihan partikelnya berbeda, maka urutan penyusunannya akan berbeda pula. Padahal pada kenyataannya urutan pemilihan N1 partikel itu tidak berpengaruh kepada penyusunannya, asalkan jumlah partikel pada setiap bangkunya itu tetap atau sama, masih tetap jumlahnya. Nah, sehingga urutan pemilihan N1 partikel itu akan menghasilkan N1 faktorial cara penyusunan. Nah, sehingga jumlah real cara penyusunan N1 partikel pada G1 keadaan itu dapat dituliskan G1 pangkat N1 per N1 faktorial. Sedangkan pada partikel N2 yang berada pada G2 keadaan itu dituliskan sebagai G2 pangkat N2 per N2 faktorial. Nah, didapatlah secara umum jumlah cara menempatkan NS partikel pada di dalam kelompok energi yang mengandung GS keadaan, maka persamaannya menjadi GS pangkat NS per NS faktorial. Sehingga jumlah cara mendistribusikan secara bersama-sama N1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan, kemudian N2 sistem pada kelompok dengan G2 keadaan, dan seterusnya sampai dengan NS sistem pada kelompok dengan GS keadaan adalah G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial dikali G3 pangkat N3 per N3 faktorial dikali sampai dengan seterusnya sampai dengan Gm pangkat Nm per Nm faktorial. Nah, atau bisa kita singkat dengan penjumlahan jumlahan perkalian untuk S sama dengan 1 sampai dengan M itu dengan GS ya pangkat NS per NS faktorial. Nah, kemudian dengan demikian jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke dalam konfigurasi yang mengandung N1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan
kemudian N2 sistem pada kelompok dengan G2 keadaan, sampai dengan NS sistem pada kelompok dengan GS keadaan adalah W itu sama dengan N faktorial jumlahan perkalian untuk S sama dengan 1 sampai dengan M dikali GS pangkat NS per NS faktorial. Oke, kita lanjut. Kita tinjau lagi assemble yang berada dalam keadaan terisolasi dengan lingkungan. Nah, ternyata tidak ada pertukaran partikel maupun energi antara assemble dan juga lingkungan. Dengan demikian, jumlah sistem N dan energi total U yang dimiliki oleh assemble itu adalah konstan. Akibatnya kita peroleh persamaan delta N itu sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai dengan M dikali dengan delta NS itu sama dengan 0. Kemudian delta U sama dengan sigma untuk S sama dengan 1 sampai M dikali ES dikali delta NS itu sama dengan 0. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi saya memohon maaf karena salah menyebutkan pelafalan assemble. Tadi saya sebut assembly, sebenarnya itu assemble. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.